20 sifat itu yang nomor 2 setelah kita baca dulu nomor 1 wujud, yang nomor 2 adalah sifat kidam. Wujud kidam. Apal itu Mas Ring ya. Wujud kidam bako mukhalafatu lil khawatisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah itu yang nomor 2 ini namanya kidam. Sebagaimana kalau ditanya ya, Allah itu ada apa tidak? Jawabannya wujud. Jawabannya ada. Kapan atau sejak kapan adanya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya apa? Kidam. Sejak dulu Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Apa itu arti kidam? Udah lewat itu mah. Ya. Kidam artinya dan juga penjelasan-penjelasan dalil akalnya. Dan masuk pada malam kali ini namanya dalil nakli yang kita baca. Apa itu dalil nakli? Dalil yang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya kan, itu ada keterangan taraktum fikum amraini ma in tamassaktum bihima dan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati. Dua warisan ya, yang seandainya kita pegang dengan sebaik-baiknya, kita tidak akan tersesat. Warisan itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang kita baca ya, yang kita baca barusan lanjutannya yakni dalil nakli, dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis ya. Sebenarnya mah nggak pakai dalil ini juga udah bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kidam. Kidam itu sedia atau terdahulu, adanya tanpa permulaan ya, adanya tanpa didahului dengan tiada. Lawannya siapa? Ya lawannya paling gampang ya kita ini manusia, yang adanya ya ada permulaannya ya, ada permulaannya, adanya didahului dengan tiada ya. Jadi yang punya sifat kidam hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wajib sifatnya ya memiliki sifat kidam ya. Enggak boleh yang tidak memiliki sifat kidam disebut Tuhan. Siapa itu yang paling gampang? Ya kalau ada yang meyakini ya Nabi Isa sebagai Tuhan ya, ya dari akal aja Nabi Isa adanya didahului dengan tiada, dilahirkan oleh bundanya namanya siapa? Siti Maria. Enggak boleh disebut Tuhan karena tidak memiliki sifat kidam. Nah ini yang kita baca dari sebuah hadis ya, yang barusan dikatakan warawal Bukhari, yakni Imam Bukhari meriwayatkan hadis ya. Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini bukan orang Arab. Kalau sekarang posisinya di mana itu? Bukhara itu posisinya di negara Rusia. Sebelumnya Uni Soviet ya, pecah. Rusia pecah sekarang ya. Ada yang namanya Uzbekistan dan juga lainnya. Ya itu bukan orang Arab nih ya, orang Rusia. Namun ya begitu luar biasanya lah agama kita ya. Bukan orang Arab, asal dia benar dan pinter ya dipakai ini ya, diakui ya, kitabnya luar biasa ya. Ini meriwayatkan atau hafal ribuan hadis, tapi yang ditulis dalam kitabnya itu selama 11 tahun itu
jumlah hadisnya di kitab Sahih Bukhari itu cuma 9.082, nggak sampai 10.000 tuh kata guru kita kayak Haji Fahrudin tuh ya. Saya menyampaikan yang dia sampaikan dari sekian ribu yang dihafal itu ditulis dalam kitab Sahih Bukhari ada 9.082 hadis ini ya. Jadi siapapun ya, walaupun bukan orang Arab diakuin ya, walaupun dia orang Arab, kalau Abu Jahal mah nggak boleh diikutin, bener nggak? Abu Jahal orang Arab, Abu Lahab ya, apalagi Abu Gosok ya. Iya, ini orang Rusia. Ini sejarahnya kan ada tuh. Bung Karno itu di salah satu syarat biar dia bisa berkunjung ke Rusia, dicarikan ataupun diunjukkan kalau bisa dibangun rapi oleh pemerintah Rusia namanya makam Imam Bukhari ini. Ada sejarahnya kan, pernah dengar tuh ya. Nah itu ini kalau ziarah banyak di sono ya, tempat ziarah itu Imam Bukhari. Moga luas rezeki bisa ziarah ke sono ya, amin ya rabbal alamin. Ke Rusia jauh nggak tuh? Jauh ya. Ya itu diantaranya ya, berziarah itu bisa kita sampai ke tempat-tempat yang jauh ya. Ya orang kita makan di sini kalau nggak ziarah, bagaimana sampai Kalimantan? Bagaimana sampai Madura? Ya, orang kita di sini mah karena ada ziarah, jadi bisa sampai Madura tuh, bisa lihat jembatan Suramadu, bisa sampai, pernah tuh saya diajak juga sampai ke Blitar, Jawa Timur. Nah ini juga ada yang udah sampai ke Bukhara ini, ke Rusia, ziarah ada ya. Ya, bahkan yang sering nih sekarang banyak berziarah ke baginda Rasulullah SAW di kota apa? Kota Madinah. Ya, moga luas rezeki, sehat walafiat, bisa sampai ke Madinah, sampai ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Imam Bukhari punya murid Imam Muslim, Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini juga sama di Uzbekistan. Ya, makamnya di Uzbekistan. Ya, ya sekitar Rusia juga. Nah, ini kata yang kita baca barusan, Imam Bukhari ya meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain. Nah, ini sahabat besar juga nih, Imran bin Husain. Sahabat luar biasa yang masuk Islamnya tahun 7 Hijriah. Masuk Islam nih bareng Abu Hurairah. Ini sahabat besar luar biasa ya, di bawahnya Abu Bakar Siddiq, Imam Imran bin Husain. Ini banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang hukum nih ya, dijelaskan hukum bagaimana kalau sakit, apa namanya, sholatnya bagaimana. Ini banyak hadis riwayat daripada Imam Imran bin Husain ini ya, sahabat besar luar biasa, cerdas ya. Ini dari Madinah pindahnya nanti dia ke Basrah. Basrah itu Irak ya. Itu Imam Imran bin Husain. Ini orang ya yang dikatakan mendapatkan salam ya, disalamanin selama 30 tahun oleh malaikat. Assalamualaikum ya Imran, assalamualaikum ya Imran, assalamualaikum ya Imran. Malaikat salam nih sama orang ini nih, sama Imam Husain, sama Imam Imran bin Husain ini. Sehingga dia suatu saat nanya ke baginda Rasul, ya Rasulullah, ini banyak orang salam siapa? Dikatakan oleh baginda Rasul bahwa yang memberi kesalaman dia itu malaikat. Selama 30 tahun malaikat
salamanin Imran bin Husain ini. Mengapa? Ini orang yang luar biasa, sahabat besar daripada baginda Rasulullah SAW. Ya. Mengapa? Ya, ini Imran ini punya penyakit, ya, penyakit yang sekarang juga sampai sekarang masih ada. Namanya penyakit ambeien. Ambeien tahu ya? Iya, ambeien. Ada kan tuh yang anunya agak keluar ya, berarti ya. Ambeien. Nah, kalau udah gede keluar itu, ya. Apa berdiri ya, susah kalau ambeien ini. Ya, ambeien sakit ini luar biasa. Cuman ya, Imran bin Husain ini sakit enggak mau berobat. Enggak mau berobat, pokoknya sabar aja, enggak mau berobat, disabarin aja, ya, ditentukan atau gimana ketentuan yang maha kuasa. Ya, ini ada nih, apa namanya, riwayatnya nih. Sehingga Imran bin Husain ini, ya, karena punya keutamaan yang luar biasa, walaupun sakit sedemikian rupa, ya, tetap menjalankan taat, kesabaran yang luar biasa, dan keteladanan yang luar biasa dari Imran bin Husain ini. Di antaranya diriwayatkan dia tidak mau menyentuh alat kemaluannya dengan tangan kanan. Mengapa? Karena dia bilang adat atau adab yang luar biasa kepada baginda Rasulullah. Tangan dia yang pernah salaman dengan baginda Rasul, dia jaga dengan adab yang luar biasa, nggak bakal dia bilang menyentuh kemaluannya tangan kanan ini. Itu diantara adab daripada Imran bin Husain. Sehingga begitu sudah besar, sholat agak ribet, berdiri juga agak ribet, ya, sama baginda Rasul diajarkan itu. Kalau nggak bisa berdiri sholat, ya duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya berbaring, lambung kanan dan seterusnya. Akhirnya pada suatu saat dia menghadap baginda Rasul. Ya Rasul, ini udah sangat besar, apa namanya, penyakit ambeien ini, sampai berdiri juga sulit. Kata baginda Rasul, ya sabarin aja seperti biasa. Ya kalau kata dia, wah ini agak berat, baginda Rasul mau ibadah agak terganggu dan lainnya, tolonglah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan ini penyakit, kata Imran. Ya, dia baginda Rasul yang mujibud da'wat, doanya dikabulkan oleh Allah. Apa aja yang doakan oleh Rasul dikabulkan. Ya, luar biasa. Makanya diantara ajaran yang kita diajarkan oleh para guru-guru sekarang ini yang paling dahsyat dan juga bisa dirasakan manfaatnya, ya banyakin sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan aja, di mana aja, ingat baca sholawat, karena ini sholawat ini luar biasa manfaatnya. Ya, bacaan sholawat. Kalau bisa mah diajarin baca sholawat habis sholat, baca 100 kali. 100 itu berapa menit? 3 menit lah. Contohnya gimana? Sholawat yang pendek sih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kalau guru kita ngajarkan masih posisi kaki kita duduk tahiyat akhir tuh. Masih posisi begini nih, ya, tahiyat akhir kakinya dilipat gini nih, ya. Sebelum kita mau balik begitu, baca dulu. Baca itu sallallahu alaihi Muhammad berapa? 100. Nggak buat tasbih, nggak apa-apa, pakai tangan aja. Kalau tangan kita jempol kita hitung 5 lah misalkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad 5 kali. 5 jari kita ada 5. 5 kali 5 berapa? 25. Berarti sekali bergerak 25. Jadi perlu berapa kali gerak tuh? 4 kali. 100. Sallallahu alaihi Muhammad udah 100. Ada doanya. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah
warzuqna al-afwa wal sakinah bi jai sakinah jai sakinil Madinah. Balik tetah kakinya tuh, ikutin zikir biasa, astagfirullahaladzim. Itu sholawat dirutinin luar biasa ya. Sholawat kan pernah diajarin, sholawat itu bagaimana dahsyat dan juga manfaat daripada sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Di keterangan kitab Bahjatun Nufus, manfaata fi waqti sababihi fal yuksiris sholah ala Nabi SAW. Siapa orang yang banyak luput waktu mudanya, banyak kehilangan ya, ketaatan apa enggak diperhatiin, maka banyakinlah salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelamatkan kita itu selawat ya, dari kita hidup sampai akhir daripada hidup kita ya, sampai wafat, dari alam kubur sampai negeri akhirat. Itu selawat yang akan membantu ataupun yang memberikan syafaat adalah baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini didoakan nama baginda Rasul sehat, sembuh Imran bin Husain dari penyakit apa tadi itu? Ambeien. Cuma satu kejadiannya apa? Habis didoain sama baginda Rasul sembuh, besoknya nggak ada yang salamanin daripada Imran bin Husain. Malaikat berhenti ngucapin atau memberi salam kepada Imran bin Husain tadi. Nah, dia bingung ya, yang biasa assalamualaikum ya Imran, assalamualaikum, banyak yang beri salawat ya, yang kata baginda Rasul itu adalah malaikat ya. Ini berhenti, nggak ada yang salam lagi kepada Imran bin Husain ya. Imran bin Husain ngadu lagi kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ini ngapa yang biasa ada yang banyak selawat apa sedih salam, ini nggak ada. Kata baginda Rasul, malaikat tidak memberi salam kepada engkau lagi karena kebanggaan yang ada pada dirimu berupa kesabaran dan hal yang luar biasa telah tiada. Oh begitu ya, ya. Oh rupanya itu yang menyebabkan. Akhirnya dia minta kepada baginda Rasul, minta lagi, ya Rasulullah, kalau begitu penyakitnya balikin lagi lah katanya. Ya lebih besar juga nggak apa-apa dah katanya. Ya kalau begitu keadaannya. Ya akhirnya permintaan itu pun ya didoakan oleh baginda Rasul. Ya lagi berdiri kejoprak jatuh, sakit lagi. Nah itu sampai 30 tahun malaikat memberikan salamanan kepada Imran bin Husain, sahabat yang luar biasa. Makanya ada jarang kalau lagi sakit kirim Fatihah hadarat diantaranya kepada Al-Imam Imran bin Husain ini. Sehat alhamdulillah, sebut aja namanya Fatihah gitu, itu ajarannya. Nah ini diantara yang kita baca adalah hadisnya ya. Ini ada titik-titik di buku ini ya. Ini sebenarnya ada keterangan yang datang itu rombongan dari Bani Tamim ya. Di antara yang ditanya datang kepada baginda Rasul ya untuk mengaji ya, hendak mempelajari agama, hendak bertanya kepadamu tentang awalnya suatu perkara ini. Apakah dia? Apakah yang ada ini? Ya, yang ditanya tuh. Yang ada ini apa sih baginda Rasul? Kemudian baginda Rasul ya berkata ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Ya, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Ya. Jadi selain Allah baru, langit baru, bumi baru, aras baru. Makanya enggak layak yang baru itu dikatakan sebagai tempat sembayamnya Tuhan, aras. Jadi enggak ada apapun. Ya, enggak ada apapun
ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada tanpa permulaan, yakni hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sifat qidam. Sedia, terdahulu, dari dulu sudah ada. Sampai sekarang ada, sampai nanti tetap ada. Namanya sifat Allah ini namanya sifat qidam. Ya, sedia, terdahulu. Yang lain-lainnya makhluk adalah bahru. Termasuk kita semuanya adalah bahru. Langit, bumi, hewan, tanaman, semuanya bahru. Ya, yang qidam hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat qidam. Ya, yang patut kita ketahui, ya, sebelum yang lain-lain. Mengapa hidupnya kita itu morat marit, Senin, Kemis dan lainnya? Di antara yang paling utama kata guru kita, karena tauhid kita ini masih berantakan tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita itu ya masih mengandalkan akal-akal yang pendek, ya, padahal semuanya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, apa diantaranya? Ya, diantaranya yang paling gampang dah, kalau kata guru-guru tuh, kalau lagi pusing, lagi sempit pikiran, suntuk, puyeng aja bawaannya. Kemana aja nih hawa nggak enak, kemana aja nggak kena, di luar pengen pulang ke rumah, di rumah pengen keluar, di tempat kerja pengen pulang, di rumah pengen kerja, di mana aja nggak enak, ya, keadaannya nggak nyaman. Ya, pernah nggak ngerasain begitu kira-kira? Hah? Pernah nggak merasa sempit aja gitu? Pernah nggak? Pernah. Kalau begitu katanya kita disuruh berziarah. Kemana? Yang deket aja, ke makam orang tua. Kita baru sampai aja itu suntuk dan juga puyeng hilang. Ngapa? Lah kita lihat makam. Wah, itu yang udah nggak ada masih pengen hidup. Cita-cita orang yang nggak ada satu doang. Dia pengen kembali hidup dan berbuat sebaik-baiknya ketaatan. Lah kita yang masih jogrok begini puyeng, ya bingung, kan repot. Lah kita ngeliat ada begitu, adanya apa? Adanya kita syukur. Wah iya, masya Allah, masih ada di sini, ya. Umur masih ada, makan masih enak, minum masih enak. Lah ngapain puyeng ini? Ada juga yang puyeng tuh, yang udah habis masa hidupnya, ada di dalam kubur. Cita-citanya apa? Pengen, yang diinginkan oleh orang-orang yang meninggal itu adalah kembali hidup dan berbuat yang baik. Lah kita masih ada kesempatan tuh. Kira-kira kalau begitu hilang nggak tuh? Plong nggak? Plong, hilang. Wah iya, kita ngapain suntuk? Kita ngapain pusing? Apalagi ngeluh, ya. Kan itu mah kalau rumusnya ngeluh itu, pusing itu kagak ada gunanya. Gunanya kayak kita makan kuaci. Makan kuaci seember, berasa kenyang nggak? Enggak, yang berasa pegel, ledes. Lah kalau kita suntuk mulu, pusing mulu, puyeng mulu, ngeluh mulu, nggak ada gunanya. Ya, kali kalau kita ngeluh, duit kita tambah banyak, ngeluh, ya, duit banyak lagi, ngeluh, duit banyak lagi, ya kagak. Iya. Jadi kita ngapain pusing-pusing? Ya jalanin yang ada di depan kita. Ya, kita rencanain lagi, kerjain yang ada di depan kita. Yang bisa kita laksanain apa? Ya, orang rumput di depan rumah juga banyak, sapuin. Nah itu dapat ibadah nggak dapat. Ya, orang kerjaan mau banyak banget. Ya, kerjaan mau banyak. Tuh diantaranya begitu. Ya. Tujuannya begitu tuh, kita disuruh jangan sampai pusing-pusing. Lah orang kita mah dari dulu asalnya nggak ada qidam. Kita mah dulunya nggak ada, dan sekarang diadain. Bagaimana kita menyemangatin diri kita biar hidup yang sekali ini tapi cukup buat kesono bekalnya. Apa itu? Yaitu diantaranya dengan semangat, dengan cara-cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apalagi yang didatengin ziarahnya orang tua,
Para wali itu luar biasa memberikan motivasi. Di setiap kuburan wali itu ada satu malaikat yang memberikan rahmat siapa aja yang datang. Ya, karena itu wali itu meninggal, ilmunya dibawa berikut walinya itu meninggal dunia. Ya, walinya itu dimakamkan, ya, badannya, jasadnya bersentuhan dengan tanah makam tersebut. Makam tanahnya itu naik ke atas, ke sekeliling tanah itu memberikan rahmat keberkahan. Makanya ya, siapa aja yang di situ ya mendapatkan barokah karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mah orang-orang dekat ya. Yang dulunya kalau masih ada mah kita nggak perlu ngaji banyak-banyak. Datang ketemu sekali aja, walaupun nggak ngomong ya, dengan orang-orang yang disebut para aulia, orang-orang soleh itu, kita itu ketarik ya, ketarik kita, ketarik, ada keredupan, pengen ibadah, pengen jadi orang benar. Itu karena karisma daripada ilmu yang ditanamkan kepada orang-orang soleh tersebut. Ya, orangnya udah nggak ada sekarang, ya bisa ziarah ke tempat-tempat, ke makam-makam itu, wali itu ya, para aulia, orang-orang soleh itu diziarahin ya. Ya karena ya kita masih apa ini ya, nggak bisa langsung kepada yang maha kuasa doa. Gimana supaya dikabulkan, gimana? Ya samalah logikanya. Kita ini siapa, misalkan mau ketemu Bapak Jokowi yang tinggalnya di Istana Negara ya, kita kira-kira nih, kita nih ya langsung nih sekarang tinggal ke sana Bogor, kan rumahnya, soalnya kita datang ya, kira-kira kita bisa ketemu nggak? Itu nggak bisa, dijagain sama pas pampres ya, dijagain. Siapa kita, nggak bisa ketemu. Coba dah kalau kita kenal melalui perantara wasilah ya, kenal baik, datang ke Ibu Megawati aja dah kira-kira ya. Kalau kita ke Ibu Megawati nyampein ke Pak Jokowi ya, kira-kira bisa ketemu nggak tuh? Bisa, karena dia orang yang dekat sama Presiden Jokowi itu, Ibu Megawati. Itu disebut dengan wasilah, perantara ya. Dengan wali-wali tersebut sebagai wasilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat ya, doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara yang sahabat namanya Imran bin Husain. Di antara hadisnya ya, yang dikatakan oleh baginda Rasul, kana Allahu alam yakun syai'un qablahu. Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan sifat qidam. Ini dalilnya dalil nakli, dalil akal, keterangan yang lainnya, definisi dan lainnya sudah. Pada malam kali ini khusus kita bicarakan dalil nakli, yakni dari hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dikit-dikit dah kita ingatkan, khususnya pribadi dan juga kita semuanya ya, bahwa dalam menjalani kehidupan itu ya ada aja namanya orang pasang surut ya, adanya pasang, adanya kadang kalanya mudah, ada kalanya susah ya. Yang penting kita mensikapinya ya dengan baik dan dengan benar. Banyak jurus-jurus dan juga cara-cara yang disampaikan, diajarkan oleh guru-guru kita agar kita menjalani hidup ini dengan baik. Mudah-mudahan hidup yang sekali ini tapi cukup untuk bisa bekal menyelamatkan kita kepada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pada malam kali ini tentang dalil nakli daripada sifat qidam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kemudahan ya, duduk kita di majlis ilmu ini. Allah berikan kesehatan kepada kita, berikan luas rezeki. Anak-anak kita yang lagi belajar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat kerja dapat pekerjaan, yang belum dapat jodoh Allah segerakan jodohnya, yang
apa namanya lagi bekerja, ditingkatkan apa namanya usaha, dagangnya dan lainnya. Allah mudahkan kita semua. Amin. Amin. Al-Fatihah.